Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini terkait dengan CPNS ya, atau calon pegawai negeri sipil. Jadi mungkin dari teman-teman yang mengikuti seleksi CPNS saat ini sudah memasuki pengumuman akhir gitu ya. Pengumuman hasil nilai integrasi SKD dan SKB. Jadi selamat bagi teman-teman yang dinyatakan lolos setelah keputusan hasil akhir seleksi CPNS, yaitu hasil nilai integrasi SKD dan SKB. Untuk tahapan selanjutnya, teman-teman masuk ke tahap pemberkasan. Jadi nantinya setelah tahap pemberkasan, teman-teman akan keluar NIP ya, nomor induk pegawai. Kemudian setelah dinyatakan lolos pemberkasan, nanti akan keluar SK CPNS. Mungkin dari teman-teman ada yang bertanya gitu ya, apa bedanya SK CPNS dan nanti ada lagi SPMT, surat pernyataan melaksanakan tugas. Apa bedanya dari kedua dokumen tersebut? Kita akan jelaskan terkait dengan hal tersebut ya. Kemudian dari teman-teman calon PNS juga mungkin ada yang bertanya terkait dengan penggajian. Kapan penggajian awal CPNS diberikan? Apakah setelah keluarnya SK CPNS langsung digaji atau setelah keluar SPMT, surat pernyataan melaksanakan tugas? Jadi bedanya SK CPNS dan SPMT, kalau SK CPNS ini dikeluarkan oleh instansi. Jika instansinya pemerintah pusat, kementerian dan lembaga yang mengeluarkan tentunya pimpinannya ya, menteri dan kepala lembaga. Kemudian jika instansinya adalah instansi daerah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah kota. Kalau pemerintah provinsi ya gubernur, pemerintah kabupaten ya bupati, pemerintah kota ya wali kota. Jadi itu untuk SK CPNS. Kemudian untuk SPMT, surat pernyataan melaksanakan tugas, ini yang mengeluarkan atau yang tanda tangan adalah pimpinan unit kerja atau pimpinan OPD, organisasi perangkat daerah. Jadi nanti prosesnya, jika teman-teman sudah dinyatakan lolos sebagai CPNS, kemudian sudah mendapatkan SK CPNS, teman-teman menghubungi unit kerja atau OPD yang teman-teman lamar. Nantinya jika teman-teman sudah dinyatakan mulai bekerja, pimpinan unit kerja akan mengeluarkan SPMT. Dan setelah SPMT itu keluar, teman-teman resmi mendapatkan gaji sebagai CPNS. Jadi gaji CPNS diberikan setelah SPMT atau menyesuaikan dengan SPMT. Dan untuk lebih jelasnya terkait dengan perbedaan SK CPNS, SPMT, kemudian ada istilah lain yaitu TMT, terhitung mulai tanggal. Kali ini kita akan coba lihat artikel atau informasi terkait dengan hal tersebut. Mungkin untuk mempersingkat waktu, langsung saja berikut ini informasinya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita mulai. Jadi inilah berita atau informasi terkait dengan pengertian ya SK CPNS, SPMT, dan TMT, dan terkait dengan hal-hal lain yang berhubungan dengan SK, SPMT, dan TMT. Diberitakan oleh flores.pikiranrakyat.com. Judulnya memahami proses pengangkatan CPNS, SK, SPMT, dan TMT yang perlu diketahui. Kita coba bacakan ya. Menjadi calon pegawai negeri sipil atau CPNS adalah salah satu langkah awal yang penuh tantangan, namun juga sangat berarti dalam karir seseorang. Setelah berhasil lulus seleksi, ada beberapa tahapan administratif yang harus dilalui, termasuk pengurusan dokumen-dokumen resmi seperti surat keputusan atau SK, surat pernyataan melaksanakan tugas atau SPMT, dan terhitung mulai tanggal atau TMT. Meskipun terlihat sederhana, ketiganya memainkan peran penting dalam perjalanan seorang CPNS menjadi pegawai negeri sipil atau PNS. 1. SK CPNS, dasar legal pengangkatan. Apa itu SK CPNS? SK atau surat keputusan adalah dokumen yang mengesahkan pengangkatan seseorang sebagai CPNS oleh instansi terkait. Dokumen ini menjadi tanda sah bahwa seseorang telah diterima dan mulai diangkat dalam status CPNS. SK ini memuat informasi penting seperti nama, nomor induk pegawai atau NIP,
golongan, gaji pokok, serta tanggal mulai pengangkatan. Mengapa SK itu penting? SK berfungsi sebagai dasar legal pengangkatan seorang CPNS. Sebagai contoh, jika SK diterbitkan pada 1 Desember 2020, maka tanggal tersebut menjadi tanggal resmi pengangkatan CPNS tersebut. Meskipun gaji baru dapat diterima setelah CPNS mulai bekerja berdasarkan surat pernyataan melaksanakan tugas atau SPMT. 2. SPMT menandakan dimulainya tugas. Apa itu SPMT? SPMT atau surat pernyataan melaksanakan tugas adalah dokumen yang menyatakan bahwa seorang CPNS telah mulai bekerja di instansinya. SPMT ini dikeluarkan setelah CPNS melapor ke instansi dan memulai tugas sesuai dengan arahan dari pimpinan. Ini yang lebih tepat ini unit kerja atau OPD ya, organisasi perangkat daerah. Kalau instansi ini kan tingkatan paling atasnya gitu ya, pemerintah kabupaten, pemerintah kota, pemerintah provinsi, kementerian, lembaga itu instansi. Walaupun biasanya orang juga menyebutnya instansi, tetapi lebih tepatnya adalah unit kerja atau organisasi perangkat daerah. Kemudian fungsi SPMT dalam proses administrasi. SPMT sangat penting karena menjadi dasar untuk perhitungan gaji pertama seorang CPNS. Gaji biasanya baru dapat dibayarkan pada bulan berikutnya. Namun gaji untuk bulan pertama akan diberikan rapel bersama gaji bulan kedua atau ketiga. Jadi SPMT memastikan bahwa gaji CPNS dihitung dari tanggal dimulainya tugas meskipun proses pembayarannya dapat sedikit tertunda. 3. TMT, penentu masa kerja dan kenaikan pangkat. Apa itu TMT? TMT terhitung mulai tanggal adalah tanggal yang dihitung sebagai awal masa kerja CPNS yang resmi dimulai. TMT ini memiliki pengaruh besar terhadap berbagai aspek karir seperti perhitungan masa kerja, kenaikan pangkat, dan bahkan hak pensiun. Pentingnya TMT dalam karir PNS. TMT ini seringkali sama dengan tanggal yang tertera dalam SPMT. Namun dalam beberapa kasus bisa saja berbeda. TMT adalah penentu penting dalam administrasi pegawai karena menjadi dasar untuk berbagai perhitungan terkait hak-hak kepegawaian seperti pensiun dan tunjangan lainnya. Perbedaan antara SK dan SPMT. Meskipun keduanya berfungsi sebagai dokumen yang sah dalam proses pengangkatan CPNS, SK dan SPMT memiliki perbedaan yang mendasar. Berikut adalah beberapa perbedaan utama antara keduanya. Aspek isi dokumen. SK pengangkatan CPNS, SPMT pernyataan mulai tugas. Penerbit SK instansi atau BKN. SPMT kepala OPD harusnya, kepala unit kerja atau kepala OPD. Fungsi utama SK dasar legal pengangkatan, SPMT dasar perhitungan gaji. Aspek waktu terbit SK setelah NIP diterbitkan, SPMT setelah melapor. Gaji CPNS dan P3K apa bedanya? Saya rasa ini tidak perlu dibahas ya, karena teman-teman sudah tahu lah ya. Kalau untuk gaji CPNS masih 80%. Kalau untuk P3K setelah dia diangkat menjadi P3K gajinya langsung 100%. Intinya seperti itu. Jadi itu ya informasi terkait dengan apa itu SK, apa itu SPMT, dan apa itu TMT. Jadi semoga dengan adanya informasi ini teman-teman sudah lebih paham berkaitan dengan 3 hal tersebut. Dan tentunya selamat ya bagi teman-teman yang dinyatakan lolos sebagai CPNS di tahun 2025 ini. Jadi mungkin itu informasi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada tanggapan atau pertanyaan berkaitan dengan hal ini, teman-teman bisa tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.